Div Propampori adalah salah satu unit divisi yang bertanggung jawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri. Tugas Div Propam itu sendiri mencakup penegakan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya tindakan penyimpangan dari anggota Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Div Propampori, merupakan unsur pengawas yang bertugas membina dan menjalankan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal dengan pendekatan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta melayani pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan pegawai negeri pada Polri. Div Propampori memiliki slogan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Sejalan dengan itu, fungsi pelayanan pengaduan masyarakat menjadi tugas kompetitif bagi Div Propampori. Ada sejumlah tahapan, mulai dari pemusatan dan pemantauan data secara nasional serta patroli siber yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Dan untuk meliterasi pemirsa mengenai Divisi Profesi dan Pengamanan atau Div Propampori, saat ini sudah bersama dengan kami Bapak Brigjen Pol Agus Wijayanto, SHSIK MH, selaku Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Div Propampori. Selamat pagi Pak Agus, apa kabarnya? Selamat pagi, baik Mbak, semangat selalu. Luar biasa, selalu bersemangat. Oke, dan untuk mengawali perbincangan dari Bintang Bicara kali ini, kita akan membahas mengenai Polri dan transparansi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, untuk itu kita ingin mengetahui terlebih dahulu nih Pak, arti dari transparansi khususnya dalam konteks penegakan hukum di Polri ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Transparansi dalam konteks penegakan hukum. Kita ketahui bersama bahwa Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit, beliau ada mencanangkan Polri yang presisi. Salah satu yang terakhir adalah transparansi berkeadilan. Transparansi berkeadilan ini adalah tentang keterbukaan, tutur kata, menerima masukan dari masyarakat sehingga kita dalam melaksanakan tugas bisa menjamin keamanan dan keadilan, tentunya kaitannya dengan penegakan hukum tadi yang disampaikan. Penegakan hukum yang berkeadilan. Kita menerima masukan, kita berikan perkembangan-perkembangan apa yang sedang dikerjakan oleh penegak hukum kepada pelapor atau pendumas, sehingga hal-hal yang kira-kira dirasa kurang nyaman bagi pendumas itu bisa diketahui. Apa sudah dilakukan polisi saat ini, apa yang sudah saya laporkan, apa yang dilakukan. Polri memberikan perkembangan-perkembangan itu, dan inilah bagian dari keterbukaan, transparansi, berkeadilan. Demikian. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui arti dari transparansi. Nah, lalu apa untuk definisi penegakan hukum yang berkeadilan ini Pak? Kalau menurut kami dari sisi secara umum dulu ya, karena konteksnya kami adalah di Propam, untuk penegakan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 13. Ini tentang fungsi peran dan tugas pokok Polri, memelihara keamanan ketertiban, kemudian penegakan hukum, kemudian menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kalau sisi penegakan hukum ini bagaimana hukum bisa dijalankan secara adil dan bermanfaat. Kemudian transparansinya secara terbuka bisa dilaksanakan. Tentunya ada batas-batas keterbukaan itu. Ada aturan tentang data-data yang dikecualikan. Oleh karena itu terbuka di sini penanganannya diketahui oleh pelapor, pendumas atau publik, yang tentunya ini tidak menjadikan penegakan hukum ini betul-betul berjalan dengan baik sesuai harapan. Itu program Bapak Kapolri kaitan dengan presisi, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 13. Kita menjalankan sesuai fungsi peran dan tugas pokok Polri ada di situ. Lalu apa nih untuk langkah-langkah yang telah diambil oleh Div Propampori khususnya dalam meningkatkan transparansi ini Pak? Untuk di Propampori ini adalah salah satu satker di bawah Bapak Kapolri
pembantu Bapak Pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri dalam melaksanakan satu pertanggungjawaban dan mengamankan personel, yang kedua tentang pelayanan masyarakat, yang ketiga adalah menegakkan disiplin personel. Sehingga fungsi di Propampori ini dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan pada posisi adalah pengawas. Di Polri ada Itwasum Polri, ini bagian mengawasi secara umum, secara keseluruhan. Berikutnya ada Biro Wasidik Bareskrim Polri, ini kaitannya dengan penyidikan tindak pidana. Mulai dari lidik sidik ada di sana pengawasannya. Untuk di Propampori, ini bagian bagaimana pengawasan terhadap perilaku, perbuatan, etika personel Polri yang melaksanakan tugas-tugas Polri, apalagi terkait dengan penegakan hukum. Sehingga posisi di Propampori adalah salah satu unsur pengawas di Polri dalam terjalinnya transparansi yang berkeadilan tadi. Oke, ya. Luar biasa langkah-langkah yang telah diambil. Nah, lalu untuk kita ketahui bersama bahwa saat ini zaman sudah mulai berkembang, begitu ada kemajuan teknologi. Nah, untuk itu bagaimana untuk peran teknologi sendiri dalam mendukung transparansi di tubuh Polri ini, Pak? Baik, terima kasih. Kami bicara di sektor atau di bagian di Propam Polri saja dulu, karena memang bagian kami di Propam. Kaitannya dengan teknologi ini, kita menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri, kaitannya keterbukaan, menerima masukan, kita tidak alergi kritik, dan kita kaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital. Dan di Propam Polri ditindaklanjuti oleh Bapak Kadipropam bahwa kita menggunakan teknologi sebagai sarana pelayanan publik kepada masyarakat terkait dengan aduan-aduan oleh masyarakat yang di Propam Polri. Ini juga untuk mendukung kaitannya dengan penegakan hukum yang berkeadilan tadi. Kita Polri ada membuka layanan berbasis teknologi. Salah satunya adalah WA Yanduan. WA Yanduan ini kenapa? Karena di kita hampir lebih dari 100 juta pengguna WA di Indonesia. Ini termasuk terbesar nomor berapa itu di dunia. Ini kita manfaatkan itu bahwa hampir tiap hari semua pegang WA. Jika ada hal yang kurang pas atau perilaku polisi kurang pas, bisa langsung akses itu. Dan kita di Propam Polri memberikan fasilitas untuk memberikan pelayanan. Gitu, WA Yanduan. Gitu. Luar biasa. Polri dalam cepat tanggap untuk melihat perkembangan zaman di teknologi ini khususnya. Lalu berikutnya Pak, ini untuk itu sejauh mana sebetulnya keterbukaan informasi di Polri sudah berjalan dengan efektif, dan lalu juga bagaimana untuk mengukurnya ini Pak? Kalau keterbukaan di Polri berjalan efektif atau enggak, kalau kita di Polri secara ke dalam misalnya, oh kita udah terbuka sekali ini, tapi yang merasakan adalah masyarakat. Oleh karena itu di Polri Pak Kadipropam bekerja sama dengan lembaga independen yang tidak kita pengaruhi untuk melaksanakan survei. Survei bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri ini. Ya khususnya dengan di Propam ini, bagaimana pelayanan, termasuk pelayanan publik yang lain. Dan kita sudah, pelayanan ini, survei ini tidak dilakukan di Jakarta saja, tapi sampai ke daerah-daerah. Dan bergerak sendiri. Dan hasilnya di 2023 lalu itu sudah disampaikan ke publik bahwa Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai penilaian 87,5%. Itu alhamdulillah, tapi di dalam sendiri kita tidak terus wah kita sudah bagus ini, tidak. Bahwa kita berusaha untuk kita pertahankan dan ke depan kita akan tingkatkan terus pelayanan ini. Semoga rasa keadilan kemudian rasa keamanan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ya, luar biasa. Itu yang kita juga dengarkan bersama ya pada HUT Bayangkara kemarin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya Pak ya. Oke. Lalu untuk juga tadi kan 87,5% ya Pak ya. Ini masih ada sekitar 13% lebih nih yang belum. Nah, sebetulnya apa sih untuk tantangan utama yang dihadapi Polri dalam menerapkan transparansi ini Pak? Baik, terima kasih. Tantangan masih ada sekian persen.
Memang bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, namun demikian kita juga tidak puas dengan tidak hanya berpuas diri dengan penilaian itu, dan kita akan berusaha tingkatkan terus. Salah satunya adalah kemampuan personel. Kemampuan personel itu tentang IT. Di Divpropam Polri ini oleh Pak Kadipropam sudah dilakukan pelatihan keterampilan terhadap menggunakan IT. Itu pada penggunaan IT saja dulu. Yang kedua, pelatihan menguasai bidang tugas propam. Ini kita mengadakan pelatihan dan sertifikasi, baik itu pemeriksa, kemudian di Propos, kemudian di Paminal, di Waprov, akreditor, itu juga ada pelatihan terus. Bagaimana kita memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang tugas propam. Tapi satu sisi kita juga belajar, mengetahui dan lebih mengerti tentang teknologi untuk tidak ketinggalan. Begitu kita ketinggalan teknologi, nah tentunya kita akan ketinggalan informasi yang kita dapatkan. Berikutnya juga peraturan-peraturan dari hasil survei tersebut dari Litbang Kompas kemarin, itu ada beberapa yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah perubahan atau revisi peraturan. Dan tentunya kita sedang berjalan berproses. Demikian. Oke, luar biasa. Nah Pak, berikutnya nih Pak, ini sebetulnya bagaimana sih untuk pengawasan terhadap anggota dari tingkat Polda bahkan hingga Polsek? Untuk pengawasan tingkat Polda hingga Polsek, kita lihat dulu di Mabes. Di Mabes itu ada pengawasan ada 3. Tadi saya ulang, Itwasum secara umum semuanya, kemudian Bareskrim, Wasidik, ini adalah tentang penyelidikan dan penyidikan. Propam tentang perbuatan, etika, perilaku, ini tentang propam. Dan di Polda itu juga ada Itwasda, Bid Propam, dan ada Bakwasidik di bawah Dir Krimum ada, sehingga melakukan pengawasan itu. Di Polres itu juga ada. Ada juga peraturan tentang waskat. Peraturan tentang waskat, atasan dan bawahan, ini kita ada. Kita tahun 2023 sudah menyelenggarakan lomba pengawasan dari Mabes, Polda sampai dengan Polsek. Dan ini kita lombakan. Yang lombakan pun juga lembaga independen, bukan Polri sendiri. Kalau Polri sendiri nanti khawatirnya ini ada kawan sendiri dan segala macam. Sehingga objektifnya kita sangat perlukan dan dilakukan oleh lembaga independen untuk lomba waskat ini. Ini tujuannya bagaimana Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat betul-betul awalnya dari dalam untuk kita memberikan pelayanan. Tetapi tentunya ada atasan yang mengawasi, ada lembaga yang mengawasi. Lembaga itu di atasnya ya tadi Itwasda, Wasidik, termasuk Propam, sampai di Polres, Polsek ada Propam kalau kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan masyarakat, yaitu dengan berbagai sarana yang kita berikan tadi bisa mendumaskan, melaporkan kepada di Polda ada Bid Propam, di Polres juga ada, sampai di Mabes juga ada, dan secara umum ada pelayanan WA Yanduan yang kita sebarkan, kita sosialisasikan. Jika ada hal-hal yang kurang nyaman perilaku polisi, tindakan yang kurang pas, ini bisa tulis saja di WA, pasti langsung respon dengan cepat. Gitu. Dan tentunya tadi transparansi, kita akan memberikan perkembangan hasil yang ditangani oleh polisi seperti apa. Dan masyarakat yang mendumaskan, melaporkan, itu bisa bertanya, Pak, bagaimana penanganan saya ini? Itu pasti akan langsung direspon di situ. Gitu. Ini bagian dari amanah yang diberikan kepada kita, khususnya di Propam, untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat bahwa arahan Kapolri kita tidak anti kritik, kita tidak anti masukan, dan masukan-masukan itu adalah bagian bumbu untuk yang kita lebih baik lagi. Demikian. Baik, wah sigap ya kalau begitu ya Pak ya. Nah berikutnya Pak, ini juga tadi sudah sempat sedikit disinggung mengenai keluhan-keluhan masyarakat, apalagi saat ini kan zamannya sudah media sosial nih Pak ya. Banyak netizen kian marak begitu ya, berkomentar dan lain sebagainya. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri ya Pak pasti. Lalu bagaimana untuk meliterasi para anggota ini agar bisa lebih disiplin lagi untuk bertindak ini Pak? Baik, terima kasih. Di Propam ini ada Biro Paminal, ini ada tugas salah satu Den, ini untuk patroli cyber. Kita setiap hari patroli cyber, bahwa
yang materi-materi yang nanti akan menyangkut tentang Polri, kita kompuler, kemudian kita bikin laporan, kita tindak lanjuti semua itu. Jika sifatnya ini kurang pas atau pakai baju dinas, bertindak kurang pas, dari situ kita langsung berikan petunjuk dan arahan kepada jajaran. Cyber tentang ini, misalnya TikTok ataupun di Facebook ataupun apa, ini tingkah polisi ini tidak benar, kita berikan petunjuk arahan TR kepada jajaran, sehingga di situ untuk bisa menekan adanya pelanggaran personel. Ini bagian upaya kita yang berkembang di masyarakat melalui medsos, entah itu Instagram, Facebook, X, kemudian yang lainnya, kita monitor semua melalui patroli cyber di Propam Polri. Ini ada, artinya bahwa kita mendengar itu dan kita menindaklanjuti untuk kebaikan ke depan, baikkan polisi sendiri maupun dalam rangka melayani masyarakat. Itu ada kita. Ada ya Pak ya? Nah, jika memang itu kategori pelanggarannya tidak hanya dengan TR tadi bisa bahwa ini di wilayah ini, agar Kabid Propam wilayah ini melakukan cek jika memang ada pelanggaran, lakukan penindakan. Itu ada kita terus gitu. Ini bagian dari kita menekan, meminimalkan adanya pelanggaran polisi. Tentunya karena memang era IT ini begitu luar biasa, kadang apa yang ditampilkan itu belum tentu juga benar. Makanya setiap pendumas itu belum tentu benar dan setiap yang didumaskan belum tentu salah. Sehingga kita di Propam Polri dan jajaran berusaha maksimal mungkin untuk objektif dalam penanganan dan mendengarkan seluruh masukan. Oke, luar biasa. Tapi Pak, ini bagaimana dalam menangani kritik-kritik dari masyarakat, khususnya ini dalam isu transparansi, Pak? Ya, transparansi, keterbukaan, bisa bertanya. Jika misalnya isu transparansi tadi dari awal kita sampaikan, WA Yanduan, itu bisa bertanya, saya dumaskan ini, perkembangannya apa, Pak? Itu sudah ada. Di dalam Propam ini ada Propam Integrated System. Sehingga jika pelayanan pengaduan diterima oleh Bagian Duan, kemudian disalurkan kepada Biro Paminal atau Biro Provos atau Biro Waprov, ini semua terkoneksi dalam PIS namanya, Propam Integrated System, dan ini bagian dari teknologi mendukung teknologi tadi untuk menjawab masyarakat. Di situ kita bisa memberikan perkembangan penanganan kita, ataupun jika ada yang bertanya, Pak, penanganan saya lapor tanggal sekian kok sekarang belum ada, pasti akan dijawab oleh itu, mohon maaf sekarang akhir ini, dan nanti akan segera diberikan informasi. Karena memang jumlahnya cukup banyak, sehingga mungkin tidak serta-merta langsung terjawab, tapi mesti ada, mohon waktu, kita akan berikan ini mesti akan begitu. Dan tujuannya bagaimana kita mengkomunikasikan dengan para pendumas atau masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan Polri. Kita ada saluran itu. Tapi kalau bisa di range gitu Pak, ini butuh waktu berapa lama sih kurang lebih untuk masyarakat mungkin menunggu respons dari pihak kepolisian? Jadi kalau kita melaporkan diterima oleh Bagian Duan di Propam Polri, kemudian di situ ada pemberitahuan bahwa penanganan ini dilimpahkan ke Biro Paminal, nomornya handphone sekian. Jadi pada masyarakat nanti yang melaporkan bisa langsung komunikasi kontak dengan personel di Paminal dan nomornya ada di situ. Jika nanti Biro Paminal langsung ekstra menjawab, jadi tidak terbeban di Bagian Duan saja, tapi langsung person to person. Oleh karena itu, PIS ini adalah mendukung untuk itu. Kalau nanti jawaban dari Bagian Duan bahwa sudah dilimpahkan ke Biro Waprov, biro kami, personel yang operator di sini yang mengawai langsung bisa komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Ini yang untuk percepatan. Jadi kita tidak memberikan jangka waktu berapa lama. Kita Propam siap memberikan pelayanan 1 kali 24 jam dan terus bergerak ini. Oke, berarti artinya secepat mungkin. Secepat mungkin kita akan berikan itu, karena kita tidak alergi untuk itu dan kita jawab apa adanya. Artinya bahwa transparan. Tentunya ada batasan-batasan juga, ada klasifikasi yang bisa diberikan secara gamblang, ada yang tidak, kan ada undang-undang bagaimana kita kaitannya dengan akses data, kan gitu. Paling tidak tahu pendumas pelapor mengerti
penanganan laporan saya sejauh mana. Demikian. Oke, baik, luar biasa. Nah Pak, ini kita sekarang membahas mengenai kerjasama dengan lembaga lain seperti dengan Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, dan juga LSM. Ini sebetulnya seberapa penting sih kerjasama bersama dengan lembaga lain dalam upaya meningkatkan transparansi ini Pak? Kalau seberapa penting, sangat penting sekali. Kami selalu, Pak Kadip, dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM, kemudian dengan Ombudsman juga selalu koordinasi tentang ini. Ada kadang laporan itu masuknya ke Kompolnas. Dari Kompolnas dikirimkan kepada Itwasum baru ke kami. Kemudian Ombudsman juga demikian, Komnas HAM juga demikian. Sehingga saat ini terjalin hubungan yang koordinasi yang cukup bagus dengan beliau-beliau di lembaga tersebut. Tidak kalah pentingnya juga kita dengan TNI. Dari sudah rutin dengan Puspom TNI, Puspom TNI AD, Puspom TNI AL, Puspom TNI AU, kita selalu bersinergi terkait dengan penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau dengan Puspom TNI ini kaitannya dengan nanti jika bersinggungan dengan personel baik TNI AU, darat, laut, udara, itu kita selalu bersama. Kemudian dengan Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, setiap saat kita bisa komunikasi. Dan apa khusus terkait hal-hal yang krusial, penting, itu pasti Kompolnas pun ikut di sidang juga. Ikut dalam artian menghadiri sidang, bukan di sidang, ikut menghadiri sidang, kode etik di sini ada. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan lembaga-lembaga tadi, pengawas eksternal, ini kita betul-betul terjalin dengan baik. Dan ini selalu Pak Kadip Propam ada kumpulan rutin dengan beliau-beliau, ada rapat kita hadiri, kita bertemu, sifatnya membagi informasi, ini selalu. Demikian Mbak Yana. Oke, ternyata sepenting itu dan juga memang kerjasama ini sudah terjalin juga sudah cukup baik hingga saat ini. Ya, betul. Baik, terima kasih. Pak Agus, tadi Bapak sudah membahas sedikit mengenai pengaduan masyarakat melalui WhatsApp. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lagi mungkin untuk pemirsa yang ingin juga lebih mengetahui, mungkin ingin mengadu tapi bingung ini gimana caranya, boleh dijelaskan? Oh iya, begitu. Memang pertimbangan awal ini adalah sebagai penjabaran program prioritas Bapak Kapolri tentang peningkatan pelayanan publik. Karena itu Bapak Kadip Propam membuka layanan, namanya adalah aplikasi WA Yanduan Presisi. Aplikasi WA Yanduan Presisi. Pertimbangannya apa? Bahwa hampir tadi sekilas saya baca literatur itu 170 juta pengguna WhatsApp di Indonesia itu. Oleh karena itu yang paling mudah adalah dengan WA. Salah satunya, ini salah satunya. Dengan WA, sehingga Bapak Kadip Propam melakukan inovasi dengan membuka aplikasi WA Yanduan Presisi. Kelebihan di sini adalah sistem ini terintegrasi dengan fitur chat biasa. Berikutnya adalah mengikat para penanggung jawab laporan, sehingga nanti yang masuk di situ sebelum memberikan laporan akan verifikasi dengan KTP. Berikutnya akan mendapatkan SP2HP. SP2HP itu adalah perkembangan hasil laporannya, dan yang berikutnya bisa menanyakan perkembangan hasilnya seperti apa di situ. Itu yang kami jelaskan tadi awal tadi, bahwa Yanduan nanti jika ini memberikan pelayanan bahwa ini ke Biro Paminal, ke Biro Propos, ke Biro Waprov, ini nanti operator masing-masing ini udah siap untuk menjawab itu. Dan itu dalam satu aplikasi di WA Yanduan Presisi di Propampori. Nanti ada nomor WA Yanduan, itu cukup langsung di situ seperti kita WA biasa. Kemudian akan bertanya nanti, operator akan bertanya ini siapa, ini apa, tujuannya apa, autentifikasi, nanti kita akan jelaskan, mungkin kalau nanti video bisa ditayangkan biar masyarakat lebih paham, nomornya berapa, kalau nomornya 0855 555 4141, nanti biar diulang sama. Ini juga tertera. Tertera, betul. Secara otomatis akan bisa diakses di situ. Dan apa yang diadukan akan ada pertanyaan dari situ. Ini sangat mudah sekali. Dan kita akan merespon dengan cepat terkait dengan laporan itu.
Demikian. Ini juga perlu digarisbawahi ya Pak, karena kan WhatsApp ini mungkin juga banyak pemirsa yang mengira apakah juga bisa melalui telepon di WhatsApp tersebut. Ini hanya khusus by text saja ya berarti ya Pak ya, hanya tulisan chat saja ya? Ini pakai chat WhatsApp, tapi nanti jika sudah melaporkan di bawahnya, di pemberitahuan tadi, bahwa ini sudah diterima laporan, di bawah ada telepon senternya ini, telepon Biro Waprov ini, telepon Biro Paminal, Biro Propos, ada semua. Sehingga harapan kita, penumas tidak lagi bingung, harus kemana ini kemana ini saya laporan, saya harus hubungi siapa ini, ada senternya juga ada di situ, nomornya tertera. Demikian. Oke, baik. Ini artinya juga berbeda ya, mungkin nomornya dari nomor WhatsApp ini ya Pak ya? Iya, nomor WhatsApp nanti akan dijawab, nanti saudara bisa telepon ke ini sudah. Oke, nanti akan diarahkan begitu ya dari sana. Oke, terima kasih Pak. Nah, berikutnya ini kalau tadi pengaduan dari masyarakat, sekarang kita ingin membahas kembali juga yang tadi Bapak sempat sampaikan mengenai pengawasan bahkan di internal Polri itu sendiri. Betul. Nah, tadi Bapak sempat membahas, tapi sebetulnya bagaimana sih Pak pengawasan patroli cyber yang dilakukan untuk mengawasi internal Polri ini? Iya. Untuk pengawasan patroli cyber, kalau di Propam itu ada di Biro Paminal. Di Biro Paminal ada di salah satu den di situ. Tugasnya setiap hari memonitor patroli yang cyber. Artinya bahwa di medsos-medsos itu tentang perilaku personel oknum personel Polri yang baik dan tidak baik dimonitor. Yang baik seperti apa, prestasi di mana, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun menolong orang, itu pun juga dimonitor. Tetapi juga dimonitor juga yang tidak baik kita monitor. Dari situ tentunya ada tataran-tataran penanganan. Jika itu menyangkut personel yang berada di Polda ini misalnya, atau level kepangkatannya masih dalam tahap ditangani oleh Polda, kita memberikan petunjuk, arahan agar tampilan ini dicek. Itu kita sudah langsung action di situ. Polda tersebut akan menindaklanjuti. Jika memang nanti ditemukan pelanggaran, tentunya akan pada proses berlanjut di situ penanganannya, atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik itu di situ. Sehingga kita cross check apakah penampilan atau penyampaian yang di medsos ini betul sesuai fakta ataupun memang diolah ataupun dengan sekarang dengan kreativitasnya menjadikan Polri satu titik inilah ini jadi kok jadi nggak bagus semua begitu. Ini maksudnya di patroli cyber di situ. Ini untuk kita di Propam bagaimana memonitor perilaku personel yang melalui medsos. Yang baik pun kita berikan apresiasi. Wah ini bagus. Artinya ada personel lalu lintas di jalan menolong orang, ada posisi yang sedang butuh pertolongan, padahal saat itu sedang dalam tugas yang cukup penting, tapi dia mengutamakan kemanusiaannya. Nah, ini bagian dari prestasi juga. Tidak hanya yang polisi yang mencari polisi yang salah saja, tapi yang bagus tetap kita berikan apresiasi. Wah, demikian. Luar biasa, berarti ini bukan hanya saja yang buruk, tetapi sebenarnya yang bagus-bagus ini juga ternyata juga dicatat ya Pak ya dari patroli cyber ini. Betul. Ini artinya berimbang begitu. Berimbang. Oke. Betul. Memang untuk bentuk apresiasinya ini sendiri bagaimana Pak? Kalau mungkin dari Divpropam Polri ini kepada mereka yang melakukan tindakan yang baik begitu? Paling tidak kalau kita memberikan apresiasi itu dengan ucapan itu terima kasih, itu sudah bagian dari kebanggaan tersendiri. Kalau berikutnya adalah kalau itu dilakukan dengan niatan tulus untuk kebaikan, itulah amal bagi dirinya sendiri. Tapi paling tidak diakui, diketahui oleh satuan atasnya. Berikutnya juga berlanjut sampai hal-hal yang positif. Kemarin juga ada kaitannya dengan Hugeng Award segala macam, itu kan bagian dari proses itu sebetulnya. Gitu. Jadi kita monitor, memprofil personel-personel yang memang berkelakuan baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya Satker di Polda masing-masing sampai Mabes akan memberikan apresiasi itu. Oke, nah sebelum kita membahas mengenai sanksi kalau yang tidak baik bagaimana, dari Divpropam Polri sendiri ini paling sering menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ini apa saja sih Pak? Kalau pelanggaran, kita kalau di Propam ini
dalam Kode Etik Profesi Polri, Perpol 7 tahun 2022 ada 4 kriteria. Yang pertama kaitannya dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Kaitannya etika kenegaraan tentunya terkait dengan negara, kemudian kelembagaan kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri selaku pejabat Polri itu bagaimana hal-hal yang wajib dan dilarang. Kemudian etika masyarakat, kemasyarakatan itu bagaimana sikap personil Polri, pejabat Polri ini ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, etika kepribadian sifatnya pribadi. Model-model tadi patroli cyber itu menemukan sifatnya kepribadian yang pribadi, mungkin ada penampilan bergaya hedon atau dengan gaya yang tidak sepatutnya sesuai kode etik, itulah kena pasal-pasal yang termuat dalam etika kepribadian. Harapannya dengan patroli tadi kita berikan segera arahannya, ini segera mematuhin, dan kalau misalnya ada yang salah kita berikan hukuman sesuai dengan ketentuan, yang benar kita berikan, yang baik, yang bagus kita berikan apresiasi. Ini bagian dari tugas pengawasan kita. Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita juga ingin tahu dong Pak, sebetulnya tahapan untuk memberikan teguran ataupun juga peringatan bahkan hingga sanksi kepada mereka yang melanggar ini seperti apa Pak? Kalau tahapan-tahapannya, tadi misalnya saya sampaikan, kalau itu di level Mabes, begitu ada pangkat tertentu kemudian melakukan pelanggaran dalam baik itu di medsos maupun tidak di medsos, itu kita kalau datangnya dari Dumas Yanduan, kita laksanakan penyelidikan di Biro Paminal ataupun audit investigasi di Biro Waprov. Setelah itu seperti penanganan pidana, penyelidikan, kemudian naik kita lakukan gelar pemeriksaan di Biro Waprov. Jika nanti memang ada dugaan, ada alat yang cukup untuk membuktikan itu, ada naik ke pemeriksaan dan statusnya jadi terduga pelanggar. Setelah itu pemeriksaan seperti penyidikan tindak pidana. Setelah berkas jadi, kita mintakan saran hukum kepada Divkum. Namanya pendapat saran hukum di Divkum. Dari Divkum nanti memberikan saran pendapat. Dari situ kita siapkan untuk KEP, Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ini dari Bapak Kapolri, Wakapolri, dan juga dari Pak Itwasum sesuai tataran pangkatan termasuk Pak Kadipropam Polri. Dari situ dilaksanakan sidang. Sidang pun seperti sidang umum, ada di situ komisi, kemudian ada penuntut, ada juga pendamping, termasuk di situ ada terduga, dan nanti saksi-saksi pun dihadirkan. Jika saksi nggak bisa hadir karena jauh, kita efisiensi dengan Zoom meeting. Dari situ tahapan dilalui sampai dengan sidang kode etik, dan di situ akan ditentukan sanksi-sanksi komisi kode etiknya. Mulai dari sanksi etika sampai dengan sanksi yang bersifat arbitrasi. Kalau sanksi etika itu perbuatan dinyatakan tercela, permintaan maaf kepada institusi kepolisian, itu sanksi etika. Yang arbitrasi mulai dari demosi itu dari jabatan tertentu kemudian diturunkan ke jabatan lebih rendah, kemudian ada tunda sekolah juga ada, sampai dengan PTDH. Dan juga ada patsus di situ, penempatan khusus seperti penahanan kalau di penyidikan tindak pidana. Ini yang terberat adalah PTDH. Ini sanksi-sanksi di Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Perpol 7 tahun 2022. Demikian. Oke, tentu saja ini harapan kita semua tidak ada Polri yang melanggar ya Pak ya? Harapan kita semua tidak ada Polri yang melanggar. Sehingga begitu ada muncul tadi patroli, kok ada ini, kok kurang pas ini, kita segera tindak lanjuti untuk menekan adanya pelanggaran gitu. Tapi tentunya dengan era keterbukaan ini, pasti sedikit-sedikit akan ada laporan banyak, tapi penyelesaiannya yang kita kerjakan juga banyak. 2023 kemarin ini hampir 90% penyelesaian dari Dumas yang dilaporkan ke Divpropam Polri, 90%. Karena keterbukaan informasi, IT terus,
Sehingga dikit-dikit dilaporkan ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Ini kita objektif penanganannya. Demikian, Mbak. Apa sih arti dari slogan Divpropam Polri yang bertuliskan garda terdepan penjaga citra Polri, benteng terakhir pencari keadilan? Nah, langsung saja kita tanyakan Pak Agus, sebetulnya apa sih makna maupun juga tujuan dari slogan ini? Slogan garda terdepan penjaga citra Polri, benteng terakhir pencari keadilan. Sebetulnya ini muncul menindaklanjuti program Bapak Kapolri, yaitu Polri yang presisi. Presisi itu adalah prediktif, responsibilitas, transparan, berkeadilan. Transparan berkeadilan ini bagaimana Divpropam menyikapi ini, sehingga Divpropam mendukung program presisi ini, dan saat itu muncul slogan dari Pak Kadipropam, garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Sebetulnya ini adalah janji ke dalam kita, ke dalam personel-personel Divpropam Polri, bagaimana kita diberikan amanah di Divpropam ini untuk kita sebagai garda terdepan. Artinya kita mendalui dengan diaplikasikan kegiatan-kegiatan pagi itu dari Biro Provos itu pagi-pagi pasti sudah di depan pintu gerbang itu mengecek personil, mulai dari kelengkapan kendaraan, apakah helm termasuk penampilan, semua personel Provos bergerak di pagi hari. Ini bagian dari wujud yang mudah dimengerti lah. Wujud bagaimana garda terdepan penjaga citra Polri. Apel jam 6 pagi Provos sudah apel. Ini bagaimana menertibkan di lingkungan kita sendiri kalau kita sendiri tidak tertib. Sehingga jam 6 pagi ini Provos sudah apel. Cek semua kelengkapan, cek apel-apel di satker-satker, ini bagian Provos. Kemudian juga benteng terakhir pencari keadilan. Mungkin tadi sepintas lihat itu benteng terakhir pencari keadilan. Ini bagian bukan untuk keluar, tapi adalah janji hati kita yang mengawai, yang diberikan amanah di Propam ini, bagaimana para pencari keadilan terakhir ini sebagai benteng. Artinya bahwa kita dalam menerima dumas laporan tentang perilaku, sikap tentang personel Polri atau yang melanggar hukum, ya tentunya kita di sini dalam menanganinya pun tidak boleh juga melanggar hukum. Artinya bahwa kita menegakkan aturan, jangan sampai kita juga melanggar aturan di dalam sini. Inilah harapannya, bahwa kalau kaitannya dengan penyidikan, hal terkait masih penyidikan kan larinya ke Wasidik, terkait dengan perilaku, etika segala macam larinya ke Divpropam. Di sini kita menegakkan orang-orang yang memang juga punya kemampuan di dalam bertindak, karena dari polisi level bawah sampai atas itu semua sudah ada pembekalan. Dan di sini pun kita dalam melakukan penanganan tidak boleh juga melanggar hukum. Inilah bahwa kita sebagai benteng. Terus kemana lagi? Ini kita kepada personel, kalau kita menegakkan aturan nanti melanggar hukum, terus kemana lagi? Sehingga kita benteng terakhir pencari keadilan di ini semboyan kita dalam mendukung kegiatan-kegiatan dan mendukung program presisi Bapak Kapolri kaitannya dengan transparansi dan berkeadilan itu. Inilah bahwa kita selalu terbuka menerima masukan jika ada polisi, pejabat polisi. Kalau di Perpol itu semua artinya pejabat polisi. Yang pangkat paling rendah sampai pangkat paling tinggi artinya pejabat polisi. Pejabat itu bukan hanya Kapolres, kemudian Kapolda, bukan begitu, atau Dir, bukan itu. Tapi personel polisi pangkat rendah sampai tertinggi dalam kode etik artinya pejabat Polri. Dan kemudian kita saat ini diberikan amanah di Divpropam dan ada slogan tadi, garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Ini mendukung program presisi Bapak Kapolri. Kalau propamnya kuat, propamnya kuat ya Polri makin hebat. Itu demikian. Luar biasa. Oke, baik. Nah, kalau begitu Pak, kita juga ingin tahu sebetulnya evaluasi sejauh ini terhadap divisi Propam Polri ini apa nih bagi Bapak nih? Evaluasi yang kita laksanakan saat ini dan sudah berjalan. Yang pertama adalah dengan survei tadi, survei kepuasan publik. Dari Bapak Kadipropam sudah bekerja sama dengan lembaga independen di luar, beberapa misalnya Litbang Kompas, Carta Politika dan lain-lain, itu untuk melaksanakan survei kepuasan publik terhadap pelayanan Polri, kaitannya dengan Propam juga.
Dan kalau kita yang polisi sampaikan kan, oh kita sudah memberikan pelayanan yang baik, tapi yang merasakan adalah pelanggan, ibaratnya kalau di bisnis mungkin ada konsumennya atau kita pelayan yang kita layani itu apakah merasakan puas enggak, itu dari indeks survei kepuasan publik. Dan hasilnya alhamdulillah di Desember 2023 disampaikan Bapak Kapolri adalah 87,5% dalam indeks kepuasan publiknya. Dan ini kita akan tingkatkan terus dengan berbagai inovasi, kreasi, dan kita tidak puas begitu aja. Harapannya ke depan kita makin lebih baik lagi. Ini yang pertama, evaluasinya dengan survei kepuasan publik dari masyarakat ke dalam. Kita ada mulai dari ANEF kerja rutin itu ada, kemudian audit kinerja ada, dan pengelolaan layanan pengaduan. Dan di dalam kita punya PIS, Propam Integrated System. Kita bisa monitor layanan dumas-dumas dari berbagai daerah, itu kita bisa kelola di situ, kita lihat, itu kita bisa melihat dari situ. Oh ini perlu, Polres ini perlu ada peningkatan ini, Polda ini perlu ada peningkatan ini dari pengelolaan dumas tadi. Ini bagian dari evaluasi kita. Demikian Mbak Yana. Oke baik, nah lalu ini yang terakhir untuk menutup segmen ataupun bintang bicara hari ini Pak. Sebetulnya apa sih harapan dari Divisi Propam Polri untuk kedepannya ini Pak? Harapan di Propam Polri tentunya kalau di Propam kita adalah kita kembali lagi SOTK tahun 2017 bahwa unsur di Propam membantu pimpinan Polri dalam kaitannya dengan profesi, pertanggungjawaban profesi, disiplin anggota dan pelayanan publik, dan kita mendukung program presisi Bapak Kapolri sehingga harapan terakhir harapan kita dari Propam bagaimana program-program yang sudah dijalankan, sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri bisa berjalan dengan baik, kemudian pelayanan publik juga terlaksana dengan berkualitas baik, dan terakhir adalah Polri makin dicintai masyarakat. Ini harapan kita, dan kita akan selalu transparan seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Demikian Mbak Yana. Ya, kita doakan semoga harapan tersebut dapat segera terwujud. Itu tadi perbincangan kita dalam Bintang Bicara bersama dengan Bapak Brigjen Pol Agus Wijayanto, SHSIK MH, selaku Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Div Propam Polri. Untuk itu, saya Yohana Gabriela pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.